pemirsa, selamat malam kembali berjumpa dengan saya Freddy Wahun di Pondok Perubahan. Malam ini kita berbincang tentang kemerdekaan, tentang Hari Kemerdekaan. Jadi ini kita kaitkan dengan PEN, PEN punya bendera ya, punya bendera kemudian ekonomi di program nasional dengan PEN dan kita kaitkan bagaimana nasib lembaga ke depan berkaitan dengan nasib ekonomi. Saya mengundang dua narasumber tersebut. Bung Peter, selamat malam. Selamat selamat malam Bung Freddy. Ya, mestinya juga ada Peter satu lagi, ada dua Peter. Petrus Baraukan, tapi beliau ada urusan adat yang tidak bisa tinggal sebagai anak laki-laki. Anak laki-laki lama orang yang tanggung jawabnya besar, urus adat. Jadi akhirnya tinggal kami berdua saja. Ada elemen pemerintah juga yang sebetulnya berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp. Tapi berbagai kesibukan termasuk ini malam ada kegiatan lagi di Pemda sehingga tidak bisa bergabung di tempat ini. Sehingga kita dua Siap, sendiri siap. diskusi materi yang berkaitan dengan pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah dengar, kalau mau klarifikasi bisa lewat live chat di akun Facebook saya. Bisa live chat, bisa memberikan masukan atau komentar protes juga boleh lah. Sehingga kita saling berkaya di lembaga kita ini dan kita tidak salah tafsir atas kemerdekaan. Bung Peter, kita diskusi tentang kemerdekaan. Hari ini ulang tahun Indonesia ke-77. Nah, ulang tahun ini dirgahayu kemerdekaan. Apakah tahun 45 kita sudah merdeka? Saya kira tahun 45 itu masih ada agresif sampai tahun 49. Dan untuk mendapatkan pengakuan hanya proklamasi ya. Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, kalau kita lihat kemerdekaan pasti dipandang sebagai sebuah kenyataan politik. Tapi kemerdekaan juga sebuah kalau dia tersamakan beda lagi. Lalu kemerdekaan sebagai sebuah cita-cita. Kalau Bung Karno kan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Apakah sekarang Indonesia sudah adil dan makmur? Apakah Indonesia sekarang sudah ya semuanya terang atau ada yang masih dalam kegelapan, ada yang internet tidak ada? Nah, kita di era apa 4.0. Sebentar lagi mau masuk ke 5.0. Nah, ini dinamika yang cukup serius. Kita kembali ke kemerdekaan kita dulu. Bung Peter melihatnya bagaimana? Di Lembata, dari Lembata kita melihat Indonesia. Silakan. Terima kasih Bung Freddy untuk pertanyaan retoris ini sebenarnya. Pertanyaan ini kemudian menggugat saya untuk melihat bagaimana Lembata sebagai sebuah daerah otonom dalam konteks kebangsaan. Ini yang saya pahami dari pertanyaan ini. Artinya Lembata sebagai bagian yang terintegrasi dalam negara Republik Indonesia tidak bisa terlepas dari dinamika nasional. Yang kedua, Lembata sendiri menjadi bagian kecil dalam catatan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Negara hadir dalam bentuk kemerdekaan menggarisbawahi beberapa terminologi soal kemerdekaan tadi. Apakah kemerdekaan dilihat sebagai perjuangan secara politis atau menjadi bagian dari kebersatuan bangsa ini dari sekian banyak komunitas, ataukah terminologi kemerdekaan dilihat sebagai sebuah cita-cita? Pertanyaan ini mengantar saya untuk coba menemukan kontekstualisasi Lembata sebagai daerah otonomi dalam bingkai NKRI. Itu berarti saya coba kemudian menghadirkan 4 tujuan negara ini hadir sesuai dengan Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi. 4 tujuan negara itu sudah tercapai tidak di Lembata? Ini menjadi pertanyaan. Dari melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian mensejahterakan kesejahteraan umum, kemudian mencerahkan kehidupan bangsa, dan kemudian
menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial. 4 tujuan negara ini menjadi catatan kaki untuk kita melihat sejauh mana Lembata merasakan tidak kemerdekaan itu di dalam teks kabupaten yang otonom. Menurut Bung Peter sekarang kita sudah merasakan itu, tercapai kan? Kalau 4 tujuan ini pasti memiliki beberapa indikator secara akademik ya gitu. Tetapi secara sosiologis kita beri contoh tadi Pak Freddy bilang, salah satu instrumen terdekat misalnya internet, misalnya listrik. Untuk konteks keadilan sosial, social justice-nya bahwa apakah seluruh rakyat Lembata ini yang menjadi bagian dari Indonesia yang terintegrasi ini merasakan tidak. Misalnya kita ambil pendekatan terakhir adalah yang tadi Bung Freddy mengantar misalnya internet misalnya atau konteks listrik misalnya. Ini menggarisbawahi bahwa sejauh mana keadilan sosial, kesejahteraan umum itu sudah dirasakan. Saya rasa tidak. Dalam konteks kemerdekaan yang lebih kontekstual, saya pikir ini belum tercapai di Lembata ini sebenarnya. Bahwa ini menjadi sebuah perjuangan is okay. Oke. Saya melihat bahwa pemerintah pusat, pemerintah Jokowi, kita tahu betul anggaran yang di daerah mulai dengan DAU, lalu muncul anggaran dana transfer ke daerah, muncul lagi dana desa ke langsung ke desa-desa, adalah upaya untuk mempercepat capaian tujuan negara, tujuan kita bernegara. Bahkan kita masih dirasa kurang, maka muncul lagi gagasan memberikan pinjaman kepada daerah. Nah, pinjaman kepada daerah ini dalam mencapai target tujuan kita bernegara ini atau kemerdekaan itu sendiri. Nah, akhirnya Lembata juga ikut meminjam. Pinjaman Lembata 225 miliar gitu. Ya, 225 miliar. 225 miliar dan harus kita kembalikan dalam jangka waktu 8 tahun. 1 tahun itu sekitar 30-an miliar. Ya, 32 miliar per tahun. Bung Peter melihat apakah tepat dengan PAD kita yang saat ini sekitar 40-an miliar kalau tidak salah. PAD pendapatan asli. Kita hidup sangat bergantung pada pemerintah pusat. Kita hanya hidup dengan pendapatan daerah 40-an miliar. 40-an miliar itu pun termasuk di dalamnya adalah pajak-pajak dari pekerja proyek-proyek pemerintah. Jadi bukan investasi yang muncul di daerah, tapi karena investasi pemerintah yang ada di daerah. Dengan sebut ini dan skenario kerja yang fokuskan adalah infrastruktur jalan jembatan. Bagaimana nasib kita ke depan ini? Bagaimana filosofi PEN? Oke, jadi sebelum masuk kepada implementasi PEN pada tataran operasionalnya, saya harus mengevaluasi jujur bahwa hampir semua kabupaten di Indonesia termasuk Lembata masih mengharapkan bantuan dari pusat. Struktur APBD kita masih didominasi oleh transfer dana pusat. Kalau kita mau jujur, persentase PAD dalam postur APBD di kabupaten di Indonesia, termasuk di Lembata, masih sangat kecil. PEN ini hadir di tengah ekonomi yang lagi morat-marit akibat dari sebuah bencana biologis yang disebut dengan nama COVID ini. COVID memelulantakan postur dan struktur PBBD karena banyak anggaran refocusing yang dipakai ulangan COVID ini. Saya kemudian berpikir, apa sih yang dikerjakan akibat dari PEN ini dalam konteks recovery ekonomi berkait dengan bencana biologis COVID-19 ini. Kalau kita mengotak-atik tentang besarnya dana PEN, kemudian 225 miliar dengan bunga 6,19%, batas balik 10 tahun, itu berarti postur APBD kita sebenarnya cukup terganggu. Perspektif pendekatan PEN harus dilihat dalam konteks evaluasi manajemen keuangan daerah. Ini perspektif melihat PEN. Itu berarti bahwa PEN yang datang akibat dari bencana luar biasa ini harus juga dikerjakan secara luar biasa untuk mengatasi persoalan ekonomi yang luar biasa ini. Ini yang saya lihat, asasnya harus di sini.
Jadi pendekatannya adalah evaluasi MKD, manajemen keuangan daerah. Lalu yang kedua, saya teringat pada saat bupati yang menandatangani PEN ini pada waktu melantik pejabat administrasi lingkup Pemda Lembata, dia mengatakan begitu. Tidak ada kontraktor emas, tidak ada mitra emas, tidak ada anak buah emas di dalam pengelolaan PEN. Itu berarti korelasi antara konteks identifikasi masalah yang ada di Lembata PEN ada dua kebutuhan variabel yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat dari kasus Kolaka Timur dari proses peminjaman PEN di Indonesia melahirkan kasus yang mengakibatkan salah satu oknum di Kementerian Dalam Negeri itu dipenjara akibat mencoba mengolah saksi fee di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kalau saya melihat PEN di Lembata itu difokuskan untuk infrastruktur, saya sedikit mengevaluasi bahwa PEN dalam konteks infrastruktur untuk meningkatkan PAD seperti yang kita bayangkan. Karena ini infrastruktur ini bersifat instrumen, dia bukan menjadi substansi sebenarnya. Kalau misalnya PEN itu dialokasikan hanya untuk infrastruktur, kita berharap bahwa infrastruktur yang bersifat instrumentalis ini harus mendongkrak substansi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Catatan kecil ini muncul sebagai refleksi saya. Begitu banyak persoalan lain bahwa PEN tidak hanya merecovery ekonomi di tingkat lokal, tetapi mendayagunakan tenaga lokal di dalam implementasinya. Berikut lagi, ada tantangan tersendiri dari PEN berkaitan dengan infrastruktur. Saya memberi contoh. Kalau infrastruktur jalan ini membutuhkan sekian banyak bahan galeng golong C, maka daya dukung dan daya tampung lingkungan di Lembata apakah pernah dibuat analisis dan evaluasi? Siapa bahan galeng golong C yang memiliki izin pertambangan dan izin pengelolaan ini sudah siap tidak? Hal ini mengantisipasi supaya eksplorasi bahan galeng golong C sebagai salah satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam implementasi PEN ke dalam ruang infrastruktur. Oke, konteks ekonomi yang menjadi variabel yang harus dipulihkan serta merta juga melibatkan keterlibatan tenaga kerja lokal agar distribusi keuangan tidak bisa dimonopoli oleh sekelompok orang. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan PEN, berarti semakin besar potensi distribusi keuangan itu meningkat di masyarakat. Artinya, pelaku dan implementasi PEN, dia sangat membantu meningkatkan distribusi uang ke daerah. Dengan keuangan daerah yang lebih bagus adalah atau yang lebih efektif bukan hanya sebatas pada peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga semakin meningkatnya uang yang mengalir di tangan masyarakat. Saya berharap PEN harus masuk pada ruang kedua ini, tidak serta-merta pada penyerapan di tingkat implementasinya, tetapi sejauh mana dia menjadi dana stimulus, dana perangsang yang meningkatkan semakin banyak uang yang mengalir di tangan masyarakat. Itu berarti tidak boleh ada konteks monopoli. Oke, saya masih lanjut ya. Oke. Pada tataran personal misalnya, penyerapan tenaga kerja lokal yang terlibat dalam anggaran PEN ini kita bisa evaluasi. Kalau misalnya dimonopoli oleh sekelompok orang yang melibatkan sedikit tenaga kerja lokal, berarti penyerapan PEN ke masyarakat semakin kecil sebenarnya. Gitu. Jadi yang diharapkan itu bukan serta-merta sebatas pada penyerapan PEN itu diserap sebagai dana rangsangan pada infrastruktur. Tetapi pertanyaan menarik saya adalah sejauh mana PEN
mendorong penyerapan tenaga kerja lokal atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan semakin banyak meningkatnya uang di tangan masyarakat? Ini yang menjadi pertanyaan menarik untuk saya. Baik, Pak Peter. PEN ini didesain dari 50 paket pekerjaan. Semuanya ada di dinas pekerjaan umum. Seluruhnya ada di dinas pekerjaan umum. Tender sudah selesai atau sedang berproses tender, dan dari semuanya sudah, dan produk yang dihasilkan adalah produk hotmix. Kalau produk hotmix, maka dia syarat punya AMP. Kalau punya AMP, maka hanya ada 3 perusahaan yang punya AMP. Kalau 3 perusahaan AMP syaratnya harus AMP, maka 3 perusahaan maka sudah pasti 225 miliar akan dikelola oleh 3 orang atau 3 kelompok usaha. Nah, jadi kita layak materi meminjam untuk membantu mereka memanfaatkan peralatan yang ada. Tidak ada skema yang saya lihat muncul bagaimana pemerintah menghimpun pengusaha lokal didorong agar bisa memiliki sendiri barang semacam konsorsium. Tidak ada skema itu. Jadi ini dan semua tender sudah selesai. Kita sudah selesai. Sudah selesai. Jadi dampak bagi publik, bagi masyarakat, ya akibat ada jalan bagus, masyarakat merasakan dampaknya. Apakah semua bagus? Ini yang kita mesti tanya. Karena kita dibebani 8 tahun. Tahun ini PAD lebih baik karena ada PN yang 250 miliar, 225 miliar yang turun, dan berarti pajak kalian dan sebagainya itu akan terserap dan berdampak. Bagaimana dengan tahun depan? Tidak ada lagi. Dan potensi-potensi untuk pendapatan daerah ini hilang karena tadi Bupati sudah memastikan akan menyerahkan pelabuhan laut ke Lembang. Artinya kita hilang salah satu sumber pendapatan daerah. PAD dari setoran dari pelabuhan itu cukup tinggi. Dan kalau pajak labu tambat ini hilang dan pajak masuk pelabuhan juga hilang, maka kita hilang sumber pendapatan yang cukup besar bagi daerah. Nah, bagaimana kita menutupi akhirnya jauh dipakai untuk membayar hutang? Itu berarti akan ada kehilangan sekian pekerjaan sejumlah 32 miliar yang tidak bisa berbentuk pekerjaan yang dunia usaha lokal atau masyarakat kita nikmati. Akibatnya ekonomi mati. The death of economic. Ekonomi mati. Orang jual sayur sampai beli, jalannya bagus, bisa datang ke Lembang jual sayur di sini mau beli, orang beli, akhirnya pengusaha juga tanam sayur supaya jangan beli sayur. Pengusaha juga pergi mancing supaya jangan beli ikan. Nah, ini akibatnya. Bagaimana sekiranya ke depan? Atau Bung Peter punya pandangan lain? Oke, saya meminjam logikanya Bung Fred dalam konteks ini. Misalnya, kalau misalnya 225 miliar ini dimonopoli atau dikerjakan oleh sekelompok orang misalnya, dan masyarakat semua mendapat dampaknya, maka saya mau mengatakan bahwa metodologi ini cukup keliru sebenarnya. Apa logika saya? Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat yang partisipatif tidak hanya berdampak, dia terlibat dalam proses penyelenggaraan. Gitu. Misalnya keterlibatan anak-anak lokal dalam bentuk konsorsium atau korporasi misalnya, membantu mereka. Karena semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan PEN, berarti uang itu terdistribusi semakin cepat. Karena logika saya, semakin banyak orang terlibat, semakin banyak orang yang memegang uang dari PEN itu, semakin cepat uang terdistribusi. Kita berharap uang semakin banyak terdistribusi untuk merangsang sektor lain misalnya. Misalnya tadi ini misalnya. Kita bekerja pada sektor jasa misalnya. Ini kan sektor jasa misalnya. Kita mengerjakan. Semakin banyak orang yang datang ke hotel misalnya. Pekerja-pekerja datang ke hotel misalnya. Dia membantu sekali, orang bisa berbelanja ke pasar gitu. Tetapi kalau misalnya postur APBD kita yang didominan oleh biaya rutinitas ini. Misalnya. Didominasi oleh sekelompok-kelompok PNS misalnya. Kita berharap PNS ini bisa berbelanja gitu misalnya. Dia merangsang pertumbuhan di sektor primer ini. Para petani, para nelayan menjual ikan. Ketika mereka dibelanja barangnya, itu berarti uang semakin banyak bergerak ke masyarakat, pertumbuhan jalan gitu. Jadi kita selalu bicara, di PDRB ini kita selalu bicara, ada strukturnya atau pertumbuhan. Gitu. Kalau misalnya strukturnya meningkat misalnya, tapi pertumbuhannya lambat, agak repot buat saya. Apalagi kalau misalnya PEN pada tahun ini
dia terbantu oleh 225 miliar. Saya membayangkan kalau tahun depan mungkin saya belum terganggu, tapi misalnya 2024 ditambah dengan biaya pemilu, berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan di luar biaya rutinitas yang diharapkan dapat dipakai untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Lembata ini. Apalagi tadi kita dengar sendiri Pak Pejabat mau mengalihkan pelabuhan laut ini ke pusat. Kita kehilangan sumber pendapatan asli daerah juga. Hal ini berdampak pada apa? Kalau misalnya pendapatan asli daerah itu menurun, berarti biaya konteks pembiayaan dan pengeluaran di postur APBD juga akan mengalami pergeseran, Pak Bung Freddy. Sekarang kita berpikir, kalau misalnya keterlibatan dalam PN ini semakin kecil, berarti semakin kecil juga tingkat masyarakat menyerap anggaran itu. Karena apa? Uang dikeluarkan melalui kelompok-kelompok kecil ini, dia bisa tidak sampai ke masyarakat. Kalau misalnya biaya fabrikasi sudah dibelanjakan ke sana, ke Jawa, kalau kita kasar, aspal, kemudian alat-alat operasional dan pemeliharaan dibelanjakan ke Jawa. Berapa uang yang sudah dibuang keluar itu bisa? Lalu pada saat yang sama, beberapa sumber PDE kita hilang gitu. Ini mengganggu postur APBD, terutama dalam konteks penerimaan ini. Pertanyaan sekarang, kalau pengeluaran itu tidak dipakai untuk merangsang pertumbuhan sektor lain di Kabupaten Lembata, ini agak gunjang. Kenapa? Pengeluaran PN begini besar, lalu biaya ini kan dominasi fabrikasi kalau hotbed ini. Ini kan fabrikasi dominan material ini. Lalu pertanyaan sekarang, kalau masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Lembata yang memiliki kuare misalnya, mereka berizin tidak misalnya? Keterlibatan kita dalam proses pembuatan operasional perizinan ada tidak kita misalnya? Jangan sampai material didominasi oleh satu kelompok pemenang tender ini. Berarti alokasi anggaran yang terserap ke masyarakat sangat rendah. Sejauh mana keterlibatan pemerintah untuk mendongkrak supaya teman-teman yang tidak memiliki izin di pengelolaan maupun pertambangan, mereka juga termotivasi. Jangan sampai material fabrikasi didominasi oleh kelompok pemenang tender, diikuti lagi dengan material golongan C yang juga didominasi oleh kelompok ini. Ini berbahaya sekali untuk apa? Distribusi keuangan daerah. Saya mengonfirmasi ke SDM provinsi karena kewenangan ini dengan permen terakhir itu sudah dikembalikan ke daerah, tidak lagi di kementerian. Kalau dulu izin usaha pertambangan harus ke kementerian, sekarang kembali lagi ke provinsi. Dan di provinsi itu hanya 4 perusahaan di Lembata ini yang memiliki izin. 4 perusahaan itu hanya satu yang tender, kayaknya menambah juga. Yang lain tidak ada. Yang 2-3 yang lain itu ya punya izin, usaha lain tidak untuk tidak ikut menangani PN. Jadi berarti bahwa akan banyak masalah berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan pekerjaan PN. Fokus PN. Karena 2.000 miliar harus bisa selesai. Kalau tidak selesai, tidak ada urusan bagi pemerintah dia harus terima bayar. Nah, kita rugi gitu. Kita target tahun-tahun bisa selesai, kalau tidak selesai. Mudah-mudahan bisa selesai. Jangan puluh pekerja yang ada, AFP kita mudah-mudahan perlu dihitung sehingga memenangkan banyak pekerjaan tapi mampu menyelesaikannya dengan baik. Dan ketika kita memperjuangkan material galian C dengan hanya 4 perusahaan, bagaimana caranya agar ini bisa baik? Oke. Jadi sewaktu pertama ada rencana untuk pinjaman PEN terkait dengan infrastruktur, sebagai orang lingkungan saya mempertanyakan juga, Bung Freddy, antara konteks kapasitas yang dibutuhkan dalam konteks material dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Lembata berkaitan bahan galing golongan C ini harus diperhatikan, baik dari aspek prosedur maupun dari substansi dari material itu sendiri. Catatan kita tadi bahwa ada 4 perusahaan yang memiliki izin gitu misalnya. Sekarang saya tanya dulu, ini izin proyek, izin lingkungan, atau izin pertambangan kategori apa? Kita harus hati-hati dulu ini. Karena saya takut jangan sampai yang ada itu cuma izin pengelolaan, bukan izin penambangan. Di pertambangan itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kelompok-kelompok yang hanya memiliki izin pengelolaan menjustifikasi bahwa mereka memiliki izin pertambangan. Ini kata-hatian saya yang harus kita perhatikan juga. Yang berikut lagi, kalau misalnya kesesuaian antara kapasitas AMP dengan target waktu dan dengan mutu dan kualitas yang kita harapkan, saya punya ketakutan jangan sampai kita overlap, gitu. Karena hampir semua pemenang tender ini hanya memiliki 1 AMP ini. Saya tidak tahu, mungkin kalau catatan saya salah mohon dikoreksi.
Tapi kalau misalnya satu pemenang tender itu memiliki cuma satu AMP lalu mengerjakan begitu banyak pekerjaan dalam kurun waktu yang singkat, saya takut ini overlap. Kak Fred. Kalau saya ini Bung Fred, ini diperhatikan antara kapasitas AMP dengan target waktu dengan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan itu menjadi tiga variabel yang tidak boleh dipisahkan. Pertanyaan saya adalah apa korelasi antara satu perusahaan yang memiliki satu AMP dengan kesesuaian kerja yang menuntut waktu begini singkat pada bulan ke 8 ini kita sekarang ini. Jangan sampai ada ketakutan saya adalah overlap gitu. Ya, ini memang kecemasan kita, tapi tugas ULP adalah memenangkan orang yang mau dokumen-dokumennya lengkap, segala macam, dan itu sesuatu yang by the side, tidak ada yang berjalan mulus gitu kan. Ya, sudahlah, itu fakta bahwa semua sudah selesai, dan yang perlu kita kawal adalah bahwa dia tidak punya dampak buruk terhadap daerah ini dari aspek lingkungan maupun dari aspek keuangan dari aspek ekonomi. Karena saya membayangkan begini, dengan pengembalian 30 miliar dan sampai sekarang belum ada sesuatu yang membuat PAD itu akan naik. Belum ada sesuatu yang dampak dikerjakan oleh pemerintah dan punya dampak langsung terjadi peningkatan PAD. Itu berarti pemerintah harus punya kapasitas yang cukup, punya kemampuan yang cukup untuk melakukan lobby-lobby agar memobilisasi anggaran lain di luar anggaran daun, segala macam. Dia harus mencari lubang lain, misalnya CLS, CSR, perusahaan-perusahaan atau bank-bank atau apapun namanya, untuk bisa mendorong pembangunan setidaknya 8 tahun ke depan. Nah, ada peluang itu. Pertama saya sampaikan begini, Bung Fred. Jadi PEN itu output buat saya. Identifikasi masalah kemudian kita lahirkan cari PEN untuk melahirkan output dalam bentuk kerjaan infrastruktur. Itu outputnya. Pertanyaan saya sekarang adalah dampak langsung apa gitu? Outcome. Outcome-nya ada outcome langsung dan outcome tidak langsung. Masyarakat terlibat di mana gitu. Masyarakat ini yang tunggunya di goal. Gitu. Dia menikmati sekarang itu jalan. Jalan ini kan instrumen buat saya. Dia belum pada substansi yang menjadi outcome-nya. Gitu. Setelah jalan baik, masyarakat dapat apa? Itu yang kita harapkan. Dalam kurun waktu yang begini pendek, kembalian setiap tahun 32 miliar misalnya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada cara lain atau tidak? Saya belajar peristiwa dari kasus kemarin erupsi Gunung Ilape dan Baja Seroja. Yang dikerjakan ini secara survive, tidak ada yang terakomodir. Karena apa? Kita tidak memiliki perda menyangkut TSP ini, tanggung jawab sudah perusahaan ini. CRS Lembatan belum ada perdanya. Artinya orang bekerja secara kalitatif, tidak secara sistematik gitu. Kelompok-kelompok yang bekerja secara kalitatif ini mengerjakan. Kita berharap lembaga-lembaga berbadan hukum harus memiliki semacam forum TSP Kabupaten Lembata, tidak ada. Forum TSP di mana semua orang duduk bersama. Oh ini kita sinkronisasi. Jadi forum ini menjadi wadah advokasi, sementara mereka berkonek dengan pemerintah itu untuk menjalankan fungsi koordinasi dan integrasi. Misalnya, tahun ini BUMN berapa di Lembata, BUMD berapa, koperasi berapa, kita duduk bersama, kita temukan bahwa kita misalnya ada kebolongan di APBD akibat 32 miliar hilang gitu. Menggantikan beberapa tujuan pembangunan yang bisa dilakukan oleh TSP di mana gitu. TSP kemudian berdiri bahwa dia tidak sama sebatas mitra, dia juga menjadi kopartisipator dalam penyelenggaraan pembangunan. Artinya yang tidak bisa dikerjakan pemerintah akibat hilangnya 32 miliar ini harus bisa tergantikan. Di Lembata ini saya usul ulang berapa kali. Kalau bisa, hanya karena memang sekarang legal draftingnya tidak di kita. Kalau bisa didorong untuk ada perda TSP, tanggung jawab sosial perusahaan. Gitu. Supaya yang dikerjakan oleh pemerintah apa, yang belum dikerjakan oleh pemerintah itu apa melalui kelompok TSP ini atau forum TSP ini. Ya, itu sesuatu yang cukup serius yang harus dipikirkan pemerintah dalam mengatasi masalah pinjaman. Pinjaman ini bukan cuma berkah, ini juga masalah besar. Nah, pegawai diam-diam mereka mulai mengeluh karena tukin, ya ini agak setengah mati juga bisa mendapatkan kembali hak-hak atas tukin. Karena sekarang kita akan menghadapi pemilu 2024.
KPU sudah mengajukan 35 miliar. Kalau penyelesaian ya dia paling kan turun-turun 30. Belum aparat TNI Polri yang akan membantu keamanan penyelenggara pemilu. Belum lagi Bawaslu. Jadi kalau dua-duanya diakomodir semua elemen itu ya dia palingan Bawaslu juga tidak lari dari situ angkat. Nah ini yang cukup besar dan harus bisa di saving 2022, 2023, 2024 sampai 2024, 3 tahun ke depan. Tahun ini sudah lewat dan tidak ada dana cadangan untuk itu, tidak ada. Hari-hari ini teman-teman di juga sedang melakukan penyesuaian lagi. Harus menyisir sekitar 30 miliar. Nah, bagaimana kalau urus tender, urus ini harus dikat lagi. Nah ini juga pekerjaan besar. Ya kita kelihatan senyum-senyum, tapi ke dalam kayaknya kita sedang terobos. Ada sesuatu mismanagement atau apa sesungguhnya yang terjadi di sini. Mungkin itu dulu. Oke, jadi kita belajar dari beberapa kabupaten. Sebelum PEN ada beberapa kabupaten yang berani membuat semacam saving anggaran untuk tahun politiknya dia. Misalnya kabupaten tahun itu dia belajar dari pemilu terdekat sebelumnya. Misalnya 30 miliar. Dia membuat semacam penyertaan modal tahunan dalam bentuk uang. Misalnya gini, dia butuh misalnya pada tahun berjalan itu dia butuh 30 miliar misalnya, 35. Maka setiap tahun dia mau saving 7 miliar gitu misalnya. Untuk membantu tahun politik berjalan itu jangan sampai APBD dia terganggu. Ini repot di dalam batas sekarang adalah kita setiap tahun sudah potong 32 miliar nih, untuk lakukan 8 tahun nih. Pada tahun politik kita menambah lagi sekitar 30-an miliar misalnya. Hitung saja 65 miliar terburuk misalnya atau 70 miliar. Untuk kontes Lembata kabupaten ini penghapus APBD kehilangan 60 miliar pada tahun politik akibat dari 32 miliar untuk pengembalian PEN dan kemudian sekitar 30-an untuk penyertaan di tahun politik. Saya cukup yakin postur APBD kita terganggu sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu bertanya tadi, outcome ini didapatkan pada tahun keberapa gitu dari PEN ini. Kalau misalnya masyarakat hanya mendapat dampaknya dan dia tidak berpartisipasi dalam pengelolaan PEN, itu berarti dia cuma menunggu pada akibatnya gitu. Infrastruktur itu menjadi output. Yang kita kejar ini bukan output, outcome-nya apa gitu loh. Lalu goal besarnya apa di dalam kerangka pembangunan. Tapi teman-teman di Resa Renjan mereka paham soal ini. Teman-teman penjual Resa Renjan. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada alternatif Bung Freddy tadi, Bung Peter, ini kita masih kekurangan misalnya kita belum optimalisasi CRS-nya tadi. CSR-nya, kemudian ada atau TSP itu. Coba didorong juga langkah ini supaya teman-teman yang bekerja ini tidak dalam konteks kuantitatif, tetapi mereka terintegrasi secara sistematik gitu melalui forum TSP. Setelah penetapan Perda tentang TSP atau CSR, kemudian kita buat perbuk tentang forum TSP ini, sehingga forum ini tidak hanya menjadi pelaku mitra dalam kebencanaan saja, tetapi mereka terlibat aktif dalam penyusunan juga gitu, sehingga mereka terintegrasi gitu dalam konteks pembangunan di Lembata itu. Lebih integratif kalau mereka juga terlibat gitu, supaya kita tahu begitu banyak BUMN, begitu banyak BUMD dan barang-barang hukum yang harus dilibatkan dalam forum TSP dilibatkan gitu. Supaya masyarakat juga tahu bahwa mereka tidak hanya menjadi bagian dari eksploitasi sumber daya alam di sini misalnya. Ada PT-PT yang begitu banyak mengambil sumber daya di sini. Mereka tidak hanya membangun eksplorasi saja atau eksploitasi sumber daya alam, tetapi mereka juga terlibat dalam kerja-kerja pembangunan dalam bentuk keterlibatan mereka di TSP ini. Bung Peter, dari aspek lingkungan, kita kembali ke aspek lingkungan dulu. Sejauh ini kan kita Perda RT RW ini sebetulnya belum clear juga sebetulnya. Selesai dari segi peta tata ruang. Peta tata ruang ini kan dia harus punya cadangan areal untuk kepentingan hutan dan hutan. Kalau hutan sudah pasti tidak boleh sentuh, maka non hutan menjadi areal budidaya. Nah kalau di areal budidaya termasuk budidaya pertambangan. Pertambangan yang kita fokus di Perda itu adalah pertambangan non mineral logam. Jadi non mineral logam ya termasuk batuan dan galian C atau disebut juga galian C. Nah peta ini belum muncul, masih serabutan. Orang boleh gali di mana saja. Ya. Dia kan mestinya setelah dia melakukan pertambangan ada proses di mana dia reklamasi.
Kasus Dasar Ekonomi misalnya sebagai contoh bagaimana lingkungan ini hancur. Sawah sekian hektar sudah tidak ada lagi di Wekomo. Dia menjadi daerah bantaran kali. Itu kan bukti kegagalan kita dalam mengelola das dan mengelola galian ini. Itu yang pekerjaan yang sedikit-sedikit. Nah sekarang 225 miliar. 225 miliar dikerjakan satu kali jalan. Saya membayangkan akibatnya sangat dasar, dan ya kita akan mendapat kesehatan pada Hispania akan naik karena semua ruas jalan dikerjakan bersama dan tidak seperti di Jawa orang PD apa tidak terbuka saja dan ditimbun dihampar hampar dari tanah dasar apa material agregat B baru output. Ini bagaimana cara kita mengendalikan agar lingkungan tidak hancur? Pertama, saya harus akui bahwa determinasi kebijakan pembangunan atas lingkungan di Lembata cukup tinggi. Gitu. Artinya bahwa lingkungan bukan menjadi isu yang seksi, isu yang strategis dalam kerangka pembangunan secara integratif di Kabupaten Lembata. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi berkaitan ini menarik. Karena di RT RW itu ada dua hal prinsipil. Ada struktur dan pola. Struktur berkaitan dengan pemetaan potensi, pola berkaitan dengan peta pengelolaan. Kalau saya jujur, hampir semua wilayah das di Lembata ini hampir tidak diperhatikan. Padahal bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir pada setiap das memiliki fungsi yang berbeda. Jadi misalnya orang berpikir, oh kami ambil di tengah. Konteks ekologi. Jadi misalnya morfologi hulu yang diganggu misalnya atau hilir diganggu, orang merasa bahwa ini nyaman gitu. Tapi kalau saya mau jujur, bencana yang banyak memakan korban ini akibat dari pergeseran morfologi dan struktur das mikro di Lembata. Kematian teman-teman di bencana Seroja kemarin ini juga tidak terlepas dari pergeseran unsur-unsur das di dalam morfologi baik permukaan maupun sempadan das gitu sendiri. Bisa sekarang kita lihat, saya pernah sampai ke lokasi di das di salah satu tempat di Kabupaten Lembata ini, bisa disebut das Wekomo misalnya. Dia ini kan berkontribusi besar dalam konteks irigasi dan pengairan untuk di kontes hulu dan hilirnya, hulu dan tengahnya. Hilirnya kan kita belum bicara. Yang ditakuti sekarang hulu dan tengah, dia berdampak pada kerusakan di hilir. Jadi bahan galian non batuan dan bahan galian golongan C ini terlalu berani diambil di tempat di Lembata. Itu kenapa? Karena orang berpikir das itu sama dengan kali di Lembata ini. Ini kan masih konstitusional banget pemahaman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun alasan semua material di dalam das dan sempadan das itu tidak boleh diganggu. Gitu. Kecuali konteks normalisasi yang kemudian melalui sebuah kajian dan riset yang tepat dulu. Supaya jangan sampai das itu hanya dilihat sebagai kali, bukan. Das itu menjalankan fungsi-fungsi ekologi yang tidak gampang, terutama dengan berkaitan dengan hidrologi permukaan, air permukaan ini. Yang kedua, kalau misalnya das itu diganggu, maka dia berdampak pada aspek turunan dari fungsi das itu sendiri. Kalau misalnya das itu diganggu dan dibuat pembiaran, ini buat saya ini satu kekeliruan besar sebenarnya. Gitu. Kita tidak bisa bicara ekonomi di das, kita bicara soal ekologi di das, tidak bisa kita bicara ekonomi misalnya. Iya, ini yang menarik ketika kita bicara. Orang kan sampai sekarang tidak ada penetapan di mana lokasi wilayah bertambang. Beda dengan Larantuka. Larantuka dalam kota tidak boleh tambang, itu pasti. Ya, tidak ada wilayah tambang dalam kota, tidak akan lagi dikasih izin. Tambang sesaat atau penambangan yang berkaitan dengan pekerja proyek, ya itu daerah tertentu dikasih izin. Ada wilayah-wilayah yang memang tidak boleh dikasih izin, tidak dikasih izin di Flores Timur. Nah, itu terjadi di Flores Daratan. Kita di Lembata, ini kontraktor menang di mana dia rasa di sini dekat ada pasir dia sikat situ. Seperti PN juga di Baritobo kemarin ya masyarakat protes karena material yang dia bawa ke sana timbun ternyata hujan itu lumpur mengenai. Ya jadi campuran material tanahnya lebih tinggi daripada situ. Nah ini yang karena kita tidak punya penetapan di mana lokasi yang tambang. Jadi kalau lokasinya pasti kan orang bisa ngambil di situ. Jadi tidak kemana-mana. Nah, karena lokasinya real, memungkinkan orang untuk dapat di mana kontrak dengan masyarakat lokal dan diambil.
Nah, ketika dia kontrak dengan masyarakat bukan jual pasir batu, masyarakat merasa bahwa dia kontrak tanah tetap saya punya. Dia kasih saja tanpa ada perhitungan ekonomis bahwa untung atau rugi atau bagaimana gitu. Nah, ini yang membuat orang leluasa untuk melakukan negosiasi dengan masyarakat pemilik lahan. Nah, akibatnya kemudian kerusakan lingkungan tidak terkendali. Nah, siapa sebetulnya yang lebih berperan di sini? Oke, jadi gini. Pertama kita harus mengakui soal SDM juga. SDM masyarakat kita yang terbatas. Baik dalam konteks untuk pemahaman soal rencana zonasi wilayah maupun rencana detail. Jadi sebenarnya Bapeda sudah memiliki master dan site plan sebenarnya. Terutama berkaitan dengan arah pengembangan wilayah, kemudian berkaitan dengan arah pengembangan penambangan atau wilayah hutan, itu menjadi aspek yang penting. Saya melihat begini, ada kecenderungan yang sekarang dilakukan adalah membeli lahannya dulu, bukan material. Nah, masyarakat kita terkecoh di sini. Dia membeli bukitnya, dan orang lupa di dalam bukit itu ada material gitu. Jadi orang berpikir bahwa saya sudah beli material, ya beli lahannya. Saya tidak beli. Orang lupa bahwa yang dilakukan ini adalah upaya dari ekspansi ekonomi membeli materialnya. Masyarakat sudah terlanjur itu. Lalu kedua, saya lihat misalnya penetapan pengambilan kuare dan AMP di tapi bahwa misalnya ada beberapa desa yang sekarang sudah mengeluh, masyarakat sudah mengeluh soal ISPA, gitu. Saya belajar di Aronara misalnya. Ada satu perusahaan yang kemudian pindah tempatnya karena dia menyadari bahwa keberadaan dia itu mengganggu masyarakat ya gitu. Oh misalnya debu itu, kalau kita mau jujur ini kan harus ada riset. Sampai ditempatkan ini berapa kecepatan angin, berapa radian kecepatan angin itu kemudian dikonversikan dengan arah angin, dia berdampak ke kemana pada titik tertentu pada jam tertentu gitu loh. Sehingga misalnya, oh kalau misalnya kecepatan angin seperti ini atau radian kecepatan angin seperti ini, dia mengikuti arah angin, maka jarak terjauh yang harus diambil dari titik pemukiman itu berapa meter atau berapa kilometer, itu harus ada studinya sebenarnya. Itu. Sekarang kita lihat apa kuare yang berada di pemukiman, gitu. Orang lalu kemudian mempersalahkan bahwa siapa suruh kau jual apa tanahnya gitu. Tetapi yang ideal dibicarakan itu pembelian tanahnya bukan pengambilan materialnya. Pengambilan material itu terjadi setelah orang membeli tanahnya dan masyarakat kita sudah merasa bahwa saya jual tanahnya gitu loh. Lalu setelah itu tanah dieksploitasi untuk kepentingan materialnya gitu. Dan pertanyaan sekarang itu AMDAL di mana atau dokumen evaluasi lingkungan hidupnya di mana gitu. KLS misalnya. Kemarin saya pikir juga waktu kita harus evaluasi juga bahwa KLS yang menjadi cermin penyusunan setiap dokumen perencanaan itu harus ada sebenarnya. Terutama misalnya di RPJMD misalnya atau di RPD kemarin. Pada kurang kita bercermin pada KLS karena bentangannya itu ada di situ. Lalu kita cek pera terakhir misalnya SLAD. Itu juga menjadi pera terakhir yang kita rujuk. Apakah RPJMD yang kita mengacu pada KLS itu dijalankan seperti sejauh mana sehingga status lingkungan hidup daerah kita seperti ini. Ya, kita menghadapi risiko bencana yang tinggi, risiko bencana yang cukup tinggi berkaitan dengan lingkungan, bencana lingkungan. Karena AMP di Merdeka misalnya yang berdekatan dengan bawah tanah sudah ada pemukiman. Dua-dua AMP yang ada di sana itu bersebelahan dengan rumah penduduk. Rumah penduduk. Rumah itu siang buka pintu bertemu semua di dalam rumah. Begitu juga, ya, kebun juga kalau tidak hujan ya gabung semua tutup di situ. Nah, kita mengadu kemana? Atau masyarakat boleh melakukan class action? Oke, jadi dalam studi lingkungan itu kita mengenal ada dokumen penting, dokumen evaluasi lingkungan hidup, dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, DEL itu dengan DPLH. Artinya gini, setelah misalnya UPL atau UPL, UKL atau AMDAL dilakukan, kita membuat evaluasi melalui dokumen ini. Bahwa setelah penetapan ini sebuah kawasan menjadi kawasan kuare atau kawasan AMP, misalnya gangguan terhadap kondisi tertentu misalnya. Bukan tidak mungkin bisa ditinjau kembali, bisa. Lembata harus memiliki dokumen evaluasi lingkungan hidup ini. Bisa terkait berkaitan dengan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan apa dampak lingkungan itu. Misalnya kuare AMP misalnya. Dulu dia membuat kuare di tempat ini. Kuare ini muncul sebelum ada peta rencana pengembangan wilayah pemukiman misalnya. Kemudian setelah penetapan AMP atau kuare, orang bermukim di sekitar situ. Maka kita cross check dokumen itu. Pertanyaan saya sekarang adalah setelah penetapan AMP atau penetapan kuare, orang membuat dokumen ini tidak evaluasi terkait dengan dokumen evaluasi lingkungan hidup dan dokumen pengelolaan lingkungan hidupnya. Gitu. Ya, ini mudah-mudahan pejabat ikut kita berdiskusi.
biar jadi masukan. Karena saya tidak yakin staf apa kepada pejabat ini yang baik-baik. Dan baik-baik, pikirnya baik-baik ternyata hancur di bawah. Karena rumah yang di sebelah AFP satu AFP yang di sebelah itu sudah pernah mengadu, kemudian hidup lagi. Yang menyelesaikan masalah di PDTS rumah kopi sudah tinggal di situ. Ini kacau. Ya, ini kan kacau. Dan sebentar lagi mungkin tambah masalah karena kerjaan banyak-banyak begini harus siang malam. Dan siang malam kalau berproses itu berarti orang makan debus. Nah, mudah-mudahan sebelum dia berjalan ini penetapan lokasi ini harus dievaluasi. Itu menurut berbicara. Jadi kita selalu bicara dokumen itu berbasis kawasan. Itu penting dalam lingkungan tuh. Jadi dokumen berbasis kawasan. Apapun bentuk dan model dokumen, tetapi paradigma kita adalah kawasan. Jadi misalnya gini, pada saat penetapan sebuah AMP atau kuare, kita pernah tidak cross check terkait dengan arah pengembangan di wilayah di desa. Harus dokumen terdekat itu misalnya, oh ini arah pengembangan pemukiman, dia bergerak ke arah timur itu misalnya. Maka di kawasan timur itu harus disterilkan tempat itu. Saya takut adalah kita melihat bahwa ini waktu itu belum ada pemukiman dan kita lupa bahwa kemudian kita berada pada kawasan di mana desa ini sedang bergerak pemukiman ke kawasan itu, arah situ. Ini yang terjadi di beberapa MP ini seperti ini. Kalau bisa, coba dibuat dokumen evaluasi lingkungan hidup terkait dengan keberadaan sebuah bangunan atau sebuah proyek atau sebuah kerja yang berdampak ekologi akibat dari kesinambungan ekologis berkaitan dengan pemetaan pengembangan kawasan pemukiman. Baik. Kita mestinya break, tapi teman-teman musisi ini hilang. Kita hope aja kalau ini. Kita satu lagu dulu diputar dari YouTube saja. Kita break satu lagu dulu. Operasi kita. Selamat malam peserta talkshow Pondok Kurban. Kami dari Golgota Musik. Lihat ibu sedang bersusah hati, air matanya berlinang, masih tanya terkenang. Gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Lihat ibu berdiri, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka
nusa dan bangsa. Terima kasih. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala lalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai di beban bunda. Di hari tua kita menutup mata. Susunan batu yang bulat bentuknya, berdiri kukuh, menjaga senapan tua. Peluru menghentak di atas meja, menanti putusan pengunjungnya. Aku tahu, aku sudah berada di dalamnya. Tersimpan darah dan air mata kekasih. Aku sudah tahu, di bawahnya terkubur kenangan dan impian. Aku sudah tahu, suatu kali ibu-ibu direnggut cintanya dan tak pernah kembali. Bukalah tutupnya, senapan akan berbunyi, meneriakan semboyan merdeka atau mati. Ingatlah, sesudah sebuah perang, selalu ada pertempuran yang baru. Pertempuran melawan dirimu sendiri. Merdeka! Indonesia, air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Mengenang, karya Yuliani Megantari. Muak menjadi budak, mereka maju dengan penuh yakin, menentang benteng besi bersama. 9 obor telah menancap di sudut-sudut bumi, bumi yang basah,
ketika mereka bergegas di pintu pagi yang cemas. Aku hanya menanti kabar dari langit dan bumi tentang jam berbunyi detik demi detik. Mereka telah pergi. Kembali pada cahaya yang mengalir menjadi air, mengalir pada muara yang tak pernah berbatas. Kembali pada api, tanah pijakan Ibu Pertiwi. Terbang ke atas langit tak berlapis yang menyatu bersama udara. Merungga dalam kekekalan, bumi telah mencatat nama mereka. Pada sebuah puisi yang kurangkai ini, dan terkenang menjadi dongeng anak negeri. Terima kasih. Sedang bersusah hati, Kini ibu sedang merintih dan menangis. Ganti. Oke. Oke, kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih Bung Andre dan teman-teman yang sudah satu dua lagu dadakan dan puisinya enak, sedap juga. Ya, panggung sudah kita siapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kesenangan kita semua. Ya, malam ini saya tidak berbicara sendirian yang berdiskusi. Teman-teman ada yang mau bicara? Bung Ray, ada mau ngomong? Mau mari om? Ada kursi kosong. Mari kita diskusi. Kita ke sisi terakhir dulu. Panjang lebar. Tentu kita semua punya harapan bahwa pemerintah akan bisa mengawal proses pembangunan ini, termasuk terutama soal pemanfaatan dana PN, agar tidak bias, tidak sia-sia. Kita sudah pinjam dan 100.000 lebih rakyat Lembata memikul hutang daerah ini. Tentu ini semua orang punya moral obligation, tanggung jawab moral untuk mengawas agar apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah semangat, tidak sekedar cari untung, tapi harus punya manfaat baik secara ekonomi maupun secara ekologi, terutama ekologi. Ekonomi ini kita ingat juga tidak bertahan, tapi kalau ekologi sekali diambil maka sulit dibangkit kembali. Kita baru selesai dengan bencana gunung Idape yang masih bunyi-bunyi juga, dan
seperti lambat sekali pemerintah. Urus yang itu saja lambat, bagaimana dengan kita bayangkan lingkungan tadi gara-gara PEN. Mungkin bisa komentari itu supaya ada gaji begini, termasuk dengan PEN. Silakan Bung Fred. Terima kasih Bung Fred. Terkait dengan dana PNB, saya salah satu orang yang ketika wacana bergulir soal pinjaman, saya selalu protes. Kenapa kita ini di daerah ini sering mengadopsi kebijakan negara yang dilakukan selama ini? Kalau di negara itu ada hutang, di daerah juga kita bikin hutang. Kita seperti mengadopsi kebijakan negara yang sampai sekarang kita terlilit hutang. Negara ini hampir mau bangkrut gara-gara hutang. Itu karena lembaga-lembaga keuangan internasional yang kemudian diadopsi lalu sampai di negara juga demikian. Di daerah dililit dengan hutang-hutangnya dikeluarkan oleh negara. Itu yang menurut saya dari awal saya tidak setuju. Kenapa demikian? Karena dalam hitungan matematis kita pinjam 8 tahun ini. Kita pinjam untuk jangka waktu 8 tahun. Lalu misalnya kalau dalam perjalanan kualitasnya atau pengawasannya tidak jalan, lalu kualitas jalannya bicara infrastruktur lembata ya sekarang, kualitas jalannya tidak baik, maka kita akan bayar sampai 8 tahun. Kalau 5 tahun itu jalan sudah rusak, kita punya kewajiban untuk membayar 3 tahun lagi gitu. Itu yang menurut saya. Makanya dari dulu saya memikirkan sebaik-baik bisa dilakukan dengan efisiensi anggaran. Itu bisa dilakukan kalau kita punya kemauan politik. Kalau pemimpinnya punya kemauan politik bisa lakukan efisiensi anggaran. Saya rasa bisa. Di beberapa daerah lain pun demikian. Tidak hanya ini kita baru mau coba dalam Batak, tidak. Ini di daerah di kabupaten lain juga sudah lakukan itu. Dan itu saya pikir suatu kecelakaan ya. Kalau menurut saya sebuah kecelakaan karena kita lebih sering bergairah untuk mengawasi sebuah kebijakan, mencegah adanya misalnya hutang tadi. Kalau kita lakukan efisiensi kan sebenarnya ini mudah. Kita bisa cicil misalnya jalan sekian kilometer di Kabupaten Lembata ini yang statusnya jalan kabupaten ya. Nah, itu kita bisa cicil dengan anggaran yang ada. Kita sebelumnya ini kan sebenarnya banyak anggaran juga dibuang-buang gitu. Saya kasih contoh misalnya beli kapal aku Lembata 2,4 miliar. Itu kita bisa dapat 1 kilo gitu. Efisiensi yang kalau kita lakukan itu betul-betul ada kemauan politik dari pemerintah daerah sebenarnya bisa. Karena begini, kita ini menjebak diri dalam standby loan kalau istilahnya standby loan. Jadi jebakan hutang yang kemudian membuat kita siagakan dana untuk bayar yang tidak perlu, untuk bayar tahun-tahun mendatang. Kita sebenarnya kan bisa dengan 30 miliar kita bisa cicil. Kan kita cicil 30 miliar. Kalau 30 miliar ini kita cicil dengan berapa kilo, saya pikir dalam beberapa 5 tahun juga clear urusan jalan kabupaten yang ada di Lembata. Sehingga saya pikir kita tidak konsen betul, kita mengideakan hal-hal baru yang kemudian membuat beban bagi daerah, tetapi kita tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang muncul sekarang di Lembata yang sedang kita rasakan dengan tuntas, sehingga tumpang tindih ketika kita lakukan pinjaman besar-besaran lalu dengan efek yang tentunya pasti akan juga besar, karena bicara tentang pinjaman ini kan bicara pinjaman infrastruktur, bicara tentang material, pasti korbannya ada lingkungan, itu sudah pasti. Sementara daerah bencana ini juga tidak dihitung betul. Ini semacam sebuah proyek raksasa yang digelondong, lalu mobilisasi besar-besaran itu kan, dan orang-orang yang sama sebenarnya. Kalau kita di Lembata kita sudah tahu ada 3 geng yang akan mengerjakan, yang mendominasi pekerjaan, dan itu apa ya? Yang kita selama ini juga berhadapan dengan mereka. Yang kalau bicara urusan lingkungan kita berhadapan dengan mereka juga, orang yang sama. Saya pikir apa ya? Sebuah kebijakan yang diambil untuk mengambil dana mengambil pinjaman itu sebenarnya sebuah kebijakan yang keliru kalau menurut saya. Kan bisa dilakukan efisiensi, Bung Fred. Itu kuncinya. Hanya karena kita tidak punya kemauan politik untuk melakukan itu ya, sampai kapanpun tidak akan seperti itu. Apakah dengan pengawasan itu menjamin bahwa 5 tahun itu 8 tahun jalannya dalam kondisi baik? Tidak.
Kalau 5 tahun jalannya rusak, kita punya kewajiban untuk bayar 3 tahun lagi. Ini sia-sia. Lalu efek dominonya apa ke masyarakat? Kalau hanya sekedar jalan mulus, tidak ada peningkatan. Makanya dulu kebetulan dulu saya pernah menyampaikan bahwa kalau misalnya dari 225 miliar ini kita lakukan pinjaman, ya, tidak semuanya harus ke infrastruktur. Misalnya 100 miliar diabdikan ke bunga ke masyarakat. Itu juga, memang ada kur, tapi prosesnya juga berat. Nah, pemerintah bisa backup. Artinya kita bisa pulangkan untuk bisa ini cicil angsur sisanya 125 miliarnya untuk infrastruktur. Itu saya pikir masih lebih masuk akal karena uangnya 100 miliar masih bisa bersyukur di masyarakat. Tapi kalau semuanya ke infrastruktur, ini investasi mati namanya. Investasi mati. Tidak ada apa dorongan ke peningkatan ekonomi yang real selama ini misalkan seperti itu. Padahal kan pinjaman ini kan di masanya Pak Thomas ya kalau tidak salah. Itu kan orang ekonomi, harusnya berpikir lebih jernih soal hal ini. Tapi kan tidak terjadi. Hingga hari ini sudah eksekusi, tahap pertama sudah cair, dari 50 paket proyek itu sudah ada pemenang lelangnya adalah kalau tidak salah kemarin tanggal berapa itu 56. Tapi kelihatan terakhir sudah selesai. Karena kemarin ada pengumuman lagi ada sekitar satu ruas dari Lusikawa ke ATD itu ada 23 miliar. Itu kan sudah ada pemenangnya juga. Pikir sudah clear semua sehingga tinggal bagaimana kita pengawasan di lapangan terkait dengan efek lingkungan. Karena ini mobilisasi hanya 5 bulan jalan. Nah ini orang akan balap-balapan untuk lakukan pekerjaan ini dalam waktu 5 bulan. Saya pikir dengan begini, aduh ini efeknya luar biasa terhadap lingkungan. Makanya saya sayangkan kenapa kemudian terlalu terburu-buru kita. Lembaga terlalu buru-buru untuk mengambil pinjaman. Boleh melakukan pinjaman kalau misalnya kita mengalami defisit anggaran yang cukup besar, tetapi juga harus dihitung baik-baik sehingga tidak membebankan seperti saat ini. 225 miliar kalau ditender kan memang tidak seluruhnya akan diambil 225 karena 225 setelah tender dan tidak semua 225 itu angkanya genap. Misalnya 220 lari karena ada penawaran turun kan. Nah, itu tidak semua itu, tetapi kan angkanya juga tetap besar. Dengan beban untuk membayar selama 8 tahun ini kan. Ya 1 tahun kita buang sekitar 32 miliar lebih lah untuk cicil. Nah itu saya pikir ya kalau negara ini, daerah ini mau bangkrut sebaiknya dijadikan koperasi saja supaya urus simpan pinjam. Begitu. Kita seperti kebingungan, pemerintah ini kebingungan untuk melakukan pembangunan yang sebenarnya banyak jalan untuk menuju Roma saya pikir, Bung Fred. Tidak harus dengan pinjaman. Kita lakukan efisiensi saja sudah bisa. 30 miliar kita cicil, lalu kita cicil jalan kabupaten, tapi 5 tahun itu selesai. Rasional itu. Dan itu mobilisasinya kita bisa ukur, kita bisa kontrol. Tapi kalau dengan saat ini, bayangkan rakyat sekarang sudah mengeluh. Bayangkan mobilisasi kendaraan tidak ditutup dan terpal, banyak debu apa segala macam. Saja sudah tidak bisa diatasi. Apalagi setelah pekerjaan mulai jalan semua, seluruhnya mulai jalan, tidak bisa jalan. Itu kita yang pemerhati pun pasti akan kebingungan mau kontrol yang mana begitu. Kira-kira begitu, Bung Fred. Baik, terima kasih Bung Fred. Ya, ini pengalaman lapangan, pengalaman ketika kita menangani masalah-masalah berkaitan dengan para pihak yang mengelola PN. Mereka selalu punya jurus untuk selamat dari segala tragedi. Dan apakah PN ini bisa memastikan bahwa mereka orang baik yang mau lekat di lautan, ataukah hanya mau mencari keuntungan dari lautan ini? Harus diingat bahwa rakyat memikul beban hutan yang melalui pemerintahnya untuk bahwa mereka menikmati. Jadi kalau tersalah ya saya kira rakyat tidak perlu bersikap. Rakyat perlu bersikap. Jadi kalau main gila ya kita perlu mengambil sikap. Kita perlu melakukan gerakan rakyat secara serius untuk menangani masalah-masalah ini. Dan saya kira skema yang full
infrastruktur, ini kan sedang masa bupati sebelumnya, sebelum penjabat masuk, masih masa Pak Temas, dan diarahkan seluruhnya ke infrastruktur. Ya mungkin Pak Temas juga waktu itu punya pertimbangan ya. Lain-lain bisa dibiayai dari anggaran lain. Masalahnya ini dikerjakan 1 tahun. Bagaimana dengan pemeliharaannya nanti? Karena kalau kita tidak pelihara sama dengan mempersiapkan kerusakan yang lebih parah. Ya. Jadi untuk mempersiapkan semuanya menjadi lebih baik, maka ya ini harus didesain sedemikian. Nah sekarang penumpukan pada beberapa orang dan mereka benar-benar memanfaatkan tenaga kerja lokal. Tapi kalau AMP tenaga kerja lokal mau kerja apa? Semuanya dikerja oleh secara mekanik. Kecuali pasangan batu, gold, karya itu mungkin menggunakan tenaga lokal. Tenaga lokal dan kerja dalam tempo 5 bulan. 5 bulan dan pegawai ini sudah terdistribusi ke BPK ini, dan kita melihat bahwa BPK dan ini akan semangat untuk bepergian. Dari mana duit mereka dapat? Ya. Sementara anggaran terbatas, anggaran perjalanan terbatas, itu bisa pergi. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul kemudian, dan patut dipertanyakan minimal orang mau sendiri untuk tidak suka-suka. Saya belum tahu apakah analisis atas kemampuan AMP ini untuk volume pekerjaan yang ada bisa diselesaikan dengan kurun waktu yang ada sebelum Desember atau sebelum hujan. Kalau begitu dapat hujan dia tidak dapat, karena ini hot mix, dia musuh terbesarnya air. Dari beberapa wilayah itu wilayah yang curah hujan cukup tinggi, atau di Boto, Pur, wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pemerintah lihat ini, apakah mereka sudah melakukan analisis itu atau memang seluruh berapa saja? Kalau dari sisi kemampuan sebenarnya bisa, tapi mobilisasinya pasti tinggi. Itu pasti kerjanya siang malam. Itu dipastikan. Dan ini saran ya, ini sebelum apa mulai pekerjaan, ada yang sudah mulai tapi itu pekerjaan minor kan, sehingga mulai dengan mixing aspalnya itu di AMP itu pasti mobilisasinya tinggi, dan saat ini sudah ada informasi bahwa karena mobilisasinya tinggi, ada warga yang sudah mulai protes. Ada AMP yang letaknya memang di pinggir pemukiman, yang kemudian mengganggu aktivitas warga di situ. Dan selama ini mereka rasakan, cuma sudah beberapa kali aspirasi ini disampaikan ke beberapa pihak, tapi tidak ada tanggapan. Itu di Desa Boban. Dalam waktu dekat mungkin ada musyawarah desa untuk menentukan apakah AMP itu masih tetap di situ atau mau diusir, karena sangat mengganggu warga. Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang punya AMP agar sebaiknya itu menggunakan dry cyclone, penyerap debu, untuk bisa lebih safety dalam urusan kesehatan masyarakat, karena ini dampaknya besar. Karena mobilisasinya tinggi tadi, kerja siang malam, pasti akan siang malam kerjanya, karena buruh. Karena semua yang teman-teman yang menggunakan kuasa direktur perusahaan-perusahaan yang tender kemarin, yang di luar tiga yang punya AMP, juga dukungannya dari 3 ini. Jadi mobilisasinya tetap di tempat yang sama gitu. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian habis terang terbit lagi gelap. Jadi terbalik. Iya, Anda tadi bicara juga soal penghematan dan belanja yang lebih terarah, sampai lari ke mana sih? Kapal. Ya kapal mungkin orientasi pemerintah sebelumnya yang berharap ada kapal pinisi yang bisa keliling-keliling, tapi kemudian juga melahirkan masalah. Ini yang masih belum ada kepastian hukum atas kasus-kasus seperti begini, yang membuat ini tergantung, dan orang kasihan orang-orang yang juga terlibat tanpa ada sebuah kepastian yang mestinya dipertegas oleh pihak kejaksaan agar kalau tidak ya tidak, supaya orang tidak terseret dan terbawa-bawa. Kalau iya ya siap, supaya jelas tegas dan masyarakat tidak meraba-raba. Kalau di PN bagaimana? Anda melihat proses ini aman-aman saja atau ada sinyal yang lain? Ada potensi, selalu ada potensi.
dalam pekerjaan seperti ini ada potensinya besar, potensinya besar. Nah ini kan kelompok-kelompok civil society yang akan harus lebih lebih intens untuk mengawasi, karena kita tidak bisa berharap penuh kepada APH. Pengalaman sudah ada saat ini, banyak kasus yang kemudian juga sampai saat ini tidak tuntas. Apalagi kemudian kalau misalnya dalam mega proyek dikerjakan dengan jenis pekerjaan yang begitu banyak, jenis ruas jalan yang begitu banyak, kita melakukan pengawasan juga sulit, Bung Fred. Kita mau ngawas yang mana? Kalau seluruhnya kita ini perkuat masyarakatnya, kita perkuat civil society-nya agar pengawasan itu bisa jalan. Kalau tidak, saya jamin pasti akan, karena ini pasti akan ada markup besar-besaran. Ini kalau orang tidak ngawasi pasti akan ada markup, itu sudah pasti. Potensi itu selalu ada, karena siapa yang mau kerja tanpa untung? Siapa yang mau untung kecil? Gitu. Apalagi dengan angka yang besar juga pasti orientasi keuntungannya juga besar. Ini yang kita khawatirkan. Saya coba googling untuk cari tahu dokumen proyek-proyek ini. Sampai sekarang belum ada dokumen yang diupload. Padahal ini dana publik, dana milik masyarakat, pinjaman yang dibebankan kepada rakyat. Jadi kita minta Pemda juga, atau bagaimana untuk ekspos pekerjaan, jenis pekerjaan seperti apa, dikerjakan seperti apa, sehingga masyarakat juga ikut mengawasi dan berbasis dokumen. Dia tidak hanya omong-omong. Di ULB kemarin itu kita sempat datang dan mereka memberikan dokumen, bukan semacam dokumen tapi ada 50 paket itu dengan jenis pekerjaan apa segala macam, kita dapat itu, cuman belum dipublikasi karena dari 50 paket hari pertanggal 8 Agustus itu baru 56 paket yang ada pemenang lelang. Ada sekitar 4 paket yang mungkin kemarin ada yang sudah ada diumumkan. Gitu. Ya, saya lihat ada pekerjaan sistemnya harga terendah, yang menang harga tertinggi. Ya, kasus kalau saya lihat mungkin di yang 23 miliar yang dari Lusikawa ke Kalikasa itu yang urutan ketiga yang menang. Nah, ini kan kalau menurut saya kan ya kita mau rugi ke negara atau mau untungkan negara kan gitu, atau untungkan daerah gitu. Ini hal yang menarik juga untuk mau dibahas, Bung Fred. Sebenarnya praktek seperti ini sebenarnya saya sudah sinyalir bahwa proyek PN ini sudah ada pemenangnya. Jadi paket mana siapa yang urus, paket mana siapa sudah ada pembagian. Tender ini hanya sebagai tendernya itu memenuhi unsur formalnya saja. Yang saya lihat. Jadi by design. By design Ada aktor intelektual. ada yang sudah bagi-bagi. Bisa pasti. Karena sebelum menang pun kita sudah dengar misalnya 23 miliar itu. Kita sudah dengar siapa pemenang, kita sudah tahu sudah sebelum pengumuman gitu. Kita sudah ini jatahnya siapa gitu. Ya rumor apa gitu yang kita tangkap dan diskusikan, mudah-mudahan tidak benar ya. Kalau benar sangat disayangkan. Ini berbicara. Ini cukup membuka wawasan kita ini soal bagaimana cara kita mengawasi dan memperkuat civil society. Saya lebih fokus ke soal aspek lingkungan. Aspek lingkungan, orang mulai mengeluh dan kita nanti ya 1 bulan ke depan mungkin kita cek di puskesmas dampaknya bagi penderita ISPA, infeksi saluran pernapasan, apakah naik atau bagaimana, terutama di ruas-ruas pekerjaan besar banyak. Tapi karena aktivitas itu mendatangkan getaran, juga ada efek untuk rumah-rumah warga sekitar situ. Nah, itu yang dikeluhkan selama ini. Ya, biasanya orang menghitung desibel apa kekuatan getarnya. Desibel bunyi juga dihitung kekuatan. Karena itu berdampak juga terhadap masyarakat sekitar. Ada beberapa variabel yang mestinya dihitung, disurvei. Saya kira kita basis amdalnya mungkin tidak buat di atas tanpa. Ya, saya kira ini mendengarkan pekerjaan teman-teman NGO dan pegiat masyarakat sipil ya. Ya, kita mesti bersatu padu untuk bagaimana mengawal ini agar tidak punya dampak negatif terlalu besar. Dan kita berharap pejabat
tidak sekedar mempersiapkan pemilu, tapi mempersiapkan perilaku aparatur dan dunia usaha yang lebih baik. Harapan kita ke Bapak Mas Janus ya, sepanjang ini kami masih tetap berharap agar bisa lebih tegas di dalam hal-hal begini dan agar tidak membuat kita semakin jauh dari harapan ideal. Pak Peter, ini Pak Boris sudah menjelaskan bahwa hanya beberapa pihak yang mengerjakan PET, tapi beban hutangnya kepada seluruh rakyat. Bagaimana caranya agar kalau uang sudah sebar di beberapa orang, bagaimana caranya agar masyarakat bisa ikut menikmati atau hanya menunggu dampak? Baik, terima kasih Bung Fred. Pertanyaan menarik ini. Saya coba mengotak-atik. Kalau misalnya 225 miliar, kemudian setiap tahun kita mengembalikan 32 miliar, maka sampai tahun ke-8 kita harus mengembalikan 256 miliar. 6,19%. Terasumsi bahwa setiap tahun itu kita sebenarnya sudah mengembalikan bunganya 3 miliar 875 juta. Kalau dihitung saya sederhana bisa begini. Ini kan konteksnya ini kan bicarakan infrastruktur murni. Saya baru kirang tadi, kemudian pas di puncak pajak, saya coba melihat pekerjaan minor. Gitu. Jadi pekerjaan minor ini kan tidak terlepas dari konservasi air dan tanah. Bercontoh begini, got kecil dengan pertimbangan ukuran 40, 30, 20 misalnya nih, kemudian di sini ada hot meat misalnya. Yang diganggu ini kan air, yang mengganggu ini kan air dan tanah. Jadi misalnya gini, kita tanya ini konservasi tanah atau konservasi air, atau hibrid konservasi air dan tanah yang ganggu, sehingga membuat tumpahan air berlebihan dia masuk ke badan jalan. Ini tidak pernah dipikirkan. Kita lebih suka membangun apa parit dan gotnya, dan kita melupakan konservasi vegetasinya. Gitu. Coba misalnya kita mencegah runoff air permukaan supaya semakin banyak semakin kecil air yang masuk ke dalam badan jalan, itu berarti sesuai dengan volume dan ukuran apa parit. Bercontoh sekarang ini kan misalnya dilolein ke atas. Sebelah kiri jalan tuh banyak pekerjaan awal tuh yang harus dikerjakan ulang. Kenapa? Tidak ada kesesuaian pertimbangan atau keseimbangan antara air yang masuk dengan kapasitas parit. Akhirnya badan parit akan hancur. Ini pertanyaan sekarang. Kita terjebak pada infrastrukturnya. Kalau kita lupa bicara soal konservasi air dan tanah, ini contoh kecil. Kalau misalnya setiap tahun kita mengembalikan 3,8 miliar misalnya. Coba kalau 3,8 di saving untuk satu pekerjaan hutan kan bisa 1 kilometer lebih. Gitu. Yang kedua, ini kan kita bicara soal PN ini kan berkaitan dengan orientasi dan strategi pembangunan. Misalnya kita orientasinya kepada infra, strateginya adalah apa? Sehingga masyarakat tidak hanya mendapat dampak, tapi yang dibutuhkan adalah mereka berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan ini, pemanfaatan ini. Artinya begini, kalau itu dimonopoli oleh sekelompok orang misalnya, berarti semakin sedikit jumlah orang yang terlibat dalam pengambilan kue PN ini sebenarnya. Kita berharap semakin banyak orang yang terlibat mengambil kue PN ini, semakin besar distribusi itu ke tingkat masyarakat. Kalau misalnya masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan PN ini makin besar, pasti mereka juga mengalokasikan keuangan ini bergerak ke sektor lain. Gitu. Kita berharap misalnya dari PN ini dia mendongkrak PDRB berapa pertumbuhan, gitu. Atau pertanyaan saya sekarang misalnya, kalau misalnya bunga 6,19 itu, pertanyaan saya sekarang sederhana, pada tahun ke-8 goalnya misalnya kesejahteraan masyarakat misalnya terukur lewat income per capita rate misalnya. Pada tahun ke-8 itu ada tidak kenaikan pendapatan masyarakat sebesar 6,19%. Ini kan kita pakai logika lurus gitu misalnya. Tapi kalau misalnya tidak, maka kalau mereka berpartisipasi, mana keterlibatan mereka di mana gitu misalnya. Saya tidak mau mereka menjadi objek dalam pembangunan berbasis anggaran PN. Mereka juga terlibat dalam polisi. Pertanyaan saya sekarang adalah proses pengawasan mereka bentuknya seperti apa? Jangan sampai hanya karena terlibat dalam konteks dampak, tapi yang dampak yang dirasakan secara ekologis itu tinggi. Kita berharap mereka dampak ekonominya, tapi jangan sampai mereka mengorbankan ekologinya. Mereka tertimpa penyakit misalnya. Saya teringat ada satu riset yang dilakukan di pabrik semen Kupang waktu itu. Orang membuat riset berapa jangkauan terjauh pada satu kali pukulan angin pada jarak tertentu, lalu orang merubah debunya itu.
Di Lembata ini saya pikir tidak. Kita berbicara soal polutan suara yang dihasilkan oleh ANP misalnya. Belum lagi kita melihat dominasi kelompok atau monopoli kelompok tertentu yang mengambil kuare pada wilayah mereka melampaui dukung dan tampung lingkungan. Ini perlu ada kajian yang lebih komprehensif buat saya. Tidak bisa kita bicara soal apa. Karena buat saya kita masih bicara soal ekologi, ekonomi. Kita perlu bicara soal social justice, keadilan sosial. Gitu. 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 Yang berikut lagi itu saya sedikit mengevaluasi pertumbuhan ekonomi langsung yang dampak dari apa, pengalokasian dana PN yang lebih bergerak di bidang infrastruktur. Tadi ada konteks lain misalnya dari posisi 225 misalnya 100 kita tinggal siapa bentuk dan model kan nanti kita diskusikan bersama. Apapun bentuk dan modelnya yang penting bahwa ada aliran uang yang meningkat di tangan masyarakat itu paling penting. Karena konsepnya recovery ekonomi ini kan tidak bisa dipersempit dengan pertumbuhan atau peningkatan infrastruktur. Buat saya terlalu sempit buat saya. Kita terlalu sederhana mendefinisikan PN secara ekonomi gitu. Karena ekonomi ini sangat luas, recovery ekonomi ini. Gitu. Harapan kita adalah jangan ada masalah-masalah ekonomi yang muncul sebagai akibat dari COVID ini. Karena PN ini kan muncul dari peristiwa bencana biologis sebenarnya. Itu berarti harus ada kajian yang luar biasa yang diperoleh. Setelah ada dana yang luar biasa ini diluncurkan lagi gitu. Betul. Itu baru seimbang. Atau mungkin ada tambahan dari apa? Right. Ya, saya setuju sebenarnya kalau harus ada kajian yang mendalam sebelum ini kan kesannya pemerintah daerah terlalu terburu-buru. Ini di masa Pak Yangge diidekan, diwacanakan, lalu tidak dieksekusi. Tapi di masa pemerintahan Pak Thomas yang singkat itu tiba-tiba langsung dieksekusi karena ini yang membuat sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita sedang kebingungan. Kebingungan konsep pembangunan kita seperti apa. Itu yang bagi saya sangat disesalkan. Kalau menurut saya sangat disesalkan karena bicara tentang dampak langsung dari pinjaman ini kita daerah sedang memanfaatkan COVID untuk memacu pembangunan fisik. Padahal kan sebenarnya orientasi dari PN sendiri itu kan pemulihan ekonomi. Kalau kita bicara pemulihan ekonomi ya harus real, harus berdampak pada ekonomi. Jangan sampai kemudian dia larinya ke infrastruktur yang sebenarnya menjadi tanggung jawab urusan wajib pemerintahan selama ini yang juga tanpa PN itu kita tetap membangun gitu. Tetap membangun. Jadi ini ada semacam pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan COVID ini untuk mendatangkan dana besar lalu menggelontorkan anggaran ini juga saya ada kecurigaan mungkin ada sukses fee yang sudah dibicarakan sebelumnya ini adukan saya ke situ sehingga saya lihat juga kalau ada yang mau maju bupati kali berikut juga pasti malas-malasan karena kerjanya hanya untuk bayar hutang. Ya 8 tahun itu kan 3 tahun di masa penjabat dan 5 tahun di masa bupati yang baru. Jadi 5 tahun bupati baru itu dia mesti punya visi entertainer yang kuat, punya jejaring bisnis yang bagus, yang bisa mendatangkan investasi swasta misalnya, agar pengusaha lokal bisa hidup. Kalau tidak ya orang pergi merantau dan ramai lah. Ya, atau bekerja apa sih? Selama ini proyeknya proyek pemerintah, tidak ada proyek swasta. Kalau pemerintah sendiri tidak bisa bikin proyek, merantau. Dan kita kehilangan sumber daya lagi gitu. Ya, sumber daya lokal akan pergi ke luar daerah, membangun orang kampung dan kita akhirnya ya ini yang kita bayangkan kita. Sehingga apakah kita masih bisa bertahan sampai ke tahun ke-8 dalam pengembalian hutang ini? Apakah kita masih bisa bernapas dengan mengandalkan daun? Saya belum melihat ada satu skenario untuk melahirkan peningkatan PAD yang signifikan. Misalnya membangun ruko atau membangun apa gitu, pusat bisnis apa gitu.
atau menghimpun kelompok tani untuk memfasilitasi pengolahan hasil pertanian sehingga tidak ada barang mentah yang dikirim keluar, barang olahan yang dikirim keluar minimal setengah jadi. Kalau semua asam kumpul bawa ke sana, ikan kumpul bawa keluar, jagung kumpul bawa keluar, tidak ada olahan ya, sehingga apa, punya dampak ekonomis yang memadai, menaikkan nilai jual, sehingga harga di tingkat petani itu bisa bertambah. Nah, itu mungkin akan melahirkan banyak pekerjaan. Tapi kalau ini juga skema ini juga tidak dibayangkan atau tidak dipikirkan, mungkin saya kira orang punya alternatif lain merantau atau berpikir bagaimana. Ini kita bicara soal skema alternatif gitu. Bahwa apakah orang hidup secara survive atau kita butuh intervensi gitu. Yang diharapkan bahwa salah satu permodal intervensi ini kan pain. Gitu. Bahwa orang selama survive, hidup perantau bekerja kebun, kemudian mencari ikan, surviving. Pain ini juga kan harus mendorong ekonomi dalam bentuk program-program yang bersifat intervensi sebenarnya. Kan intervensinya ini kan pain untuk kasus COVID ini. Recovery ekonomi bentuknya adalah intervensi pain. Pertanyaan sekarang begini misalnya, kalau misalnya kelompok yang mau monopoli ini mengkapitalisasi anggaran ini di PN, mereka juga terlibat dalam pengolahan pasca panen misalnya, atau mendistribusikan pasca panen, ini agak repot di lembaga. Karena begini, ini kan kita bicara soal studi agribisnis sebenarnya. Misalnya begini, Bung Fred, farmer share atau perbandingan harga petani di jembatan dengan harga penerima akhir di Surabaya misalnya, itu harus 75%. Gitu. Mereka lebih tidak berdaya lagi ketika mereka tidak menjadi penentu dalam harga penjualan. Misalnya kita bicara tadi antara konteks untuk produksi dan untuk komersialisasi misalnya. Untuk produksi mereka paksa makan itu misalnya, jagung misalnya. Mereka juga di pasar itu bisa membuat komersialisasi dari hasil pasca panen, menjual keluar gitu. Pertanyaan saya sekarang itu, jangan sampai kelompok yang memonopoli di PT juga kelompok-kelompok juga yang memonopoli di pasar ini. Karena bagi saya dalam berefleksi akademik di lingkungan agribisnis, di lembatannya dua hal yang bermasalah. Saluran pemasaran yang tidak pas, dan yang kedua tata niaganya juga dimonopoli oleh kelompok tertentu. Ini pola monopoli juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya BNI juga mengkapasitasi kelompok-kelompok ini, mereka di sebelah di penguatan pasca panen juga kelompok yang sama, ini repot juga sebenarnya. Ini penumpukan kapital di kelompok yang sama sebenarnya. Lalu pertanyaan sekarang, kita berharap supaya distribusi keuangan di masyarakat meningkat dari mana? Ya, kita omong nanti mereka yang urus di bidang itu bilang EP. Padahal mestinya mereka pikir bahwa kita gitu cuma pikiran. Mengeksekusi coba anak saudara punya moral obligation ya, punya tanggung jawab moral bahwa publik ini harus diselamatkan, rakyat tempatnya harus diberdaya. Dulu ketika masih berjuang kabupaten, masyarakat di kampung peluang untuk kirim delegasi ini ke Jakarta. Kumpulan setiap desa itu ada tokohnya, ada simpulnya, mengumpul duit dan duitnya terkumpul lalu membiayai orang tua mereka berangkat ke Jakarta. Jadi spirit gotong royong sebetulnya menjadi spirit satu kekuatan yang mungkin masih belum dilihat sebagai potensi dalam mengelola pembangunan daerah ini. Ya. Soalnya kita orang Lembata punya spirit yang luar biasa dalam hal itu. Dan ini masih belum dilirik sebagai potensi dalam pembangunan. Ada harapan tidak kita kembali ke begitu? Jawabannya pasti masih. Selama ini kan ada beberapa komunitas yang coba mendorong itu, dan saya pikir bukan hanya secara wacana, tapi sudah mulai dilakukan. Ini sebenarnya pembelajaran untuk masyarakat Lembata secara keseluruhan, bahwa kalau memang gotong royong itu kita bangkitkan kembali, kita coba untuk sekarang kan kalau bicara tadi nyambung dari komputer tadi soal ini dominasi pasca panen tadi, itu juga sebenarnya bisa kita lakukan dengan kemudahan-kemudahan yang sudah dilakukan oleh negara saat ini. Itu bisa kita lakukan. Yang penting bahwa semua semacam usaha-usaha di desa, BUMDes itu bisa menyatu
Jadi dulu kan ada ide juga untuk bisa bikin bank desa. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan sebenarnya konsepnya untuk memotong mata rantai yang ada sekarang. Dan itu kalau kita lakukan secara betul dan serius, kalau pemerintah juga mendukung itu, coba menggalakkan itu, saya pikir tidak ada dominasi, pasti akan pelan-pelan terkikis. Dan gotong royong sebenarnya yang kita lakukan saat di era ini itu kita lakukan dengan cara-cara dengan di sektor-sektor itu. Jadi BUMDes itu dihidupkan, lalu dibuat kerjasama antara desa, dikumpulkan satu tempat misalnya, dibuang keluar, ataukah di offer dalam jumlah besar sehingga harganya lebih layak. Itu justru jauh lebih baik daripada kita menyerah dengan keadaan kita satu datang timbang kemiri 1 kilo, satu datang 2 kilo, satu datang 3 kilo. Posisi tawar petani kita juga tetap rendah. Dan gotong royong dalam konsep saat ini, dalam perekonomian saat ini harus dilakukan itu. Karena kita lihat orientasi koperasi sekarang itu kan sama juga. Dia lari pinjam kredit, pinjam ini, simpan pinjam, seputar itu. Enggak ada semacam inovasi baru untuk bisa lari ke sektor-sektor lain. Iya, kemarin saya di Flotim minggu lalu. Di Flotim itu penjabat mencanangkan menggagas klaster ekonomi forest. Ya, klaster forest itu pengembangan ekonomi klaster forest dengan seperti kalau Pak Yaji dulu kan one village one product. Jadi setiap kampung punya produk sendiri. Kalau dia pada setiap kabupaten punya produk sendiri. Jadi misalnya Sika ya produk apa yang mau dia jual. Flotim apa? Itu sudah punya masuk brandingnya pada Mente misalnya. Lembata apa? Kita lembatanya branding apa? Bingung juga gitu. Ya, jadi setiap kabupaten terdekat adalah market. Jadi kalau orang borong misalnya Manggarai Timur jual beras, ada market di sampai Lembata. Ya, begitu juga orang Lembata kalau mau jual apa? Ikan ada market sampai ke Labuan Bajo sampai ke sana. Lalu mau laut juga apa? Laut juga ikan juga bisa. Ada mente juga, kacang mente bisa dijual ke pasar tetangga dan seterusnya. Gagasan ini bakal mereka para bupati akan bertemu di Sika untuk mengkomunikasikan klaster ini. Kalau kita di Lembata dulu upayanya dengan one village one program, tapi dia tidak ada aja siapa yang mau kawan lagi gagasan itu sehingga hari Jawa muncul dengan tarian Jawa, mana lagi muncul dengan ini dan pasar digital juga sudah cukup kencang ya. Pasar digital kemarin ya, pelatihan kemarin ya dengan mengajari orang-orang bikin ya usaha-usaha kecil. Kendalanya kemudian adalah bagaimana petani kita yang tidak masuk ke dunia kreatif ini. Itu kan usahanya dunia kreatif. Bagaimana dengan yang berbasis pada produksi hasil bumi, pada pertanian, jagung, pada gini. Memang dikampanyekan untuk petani tanam jagung. Yang ada tidak produk jagung. Tanam jagung belum beli kembali. Dan petaninya apa? Petani menjadi pekerja atas lahan-lahannya sendiri. Ini kan kacau cara berpikir. Lalu kita hijau sebagai pegiat lingkungan, kita berharap tidak menggunakan pestisida, herbisida. Yang ada dibagi herbisida untuk ini memudahkan penyiangan kebun. Ini kan kacau. Jadi kita yang mengajari masyarakat untuk menyiangi kebun sambil penangil dengan cara topa atau cangkul. Yang terjadi adalah semprot mekanisasi dengan mesin tanam yang kita harapkan gotong royong bisa hidup, sekarang sudah mekanisasi dengan mesin tanam jagung dengan mesin. Begini membuat kita tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Dan akibatnya lahan tidak bertahan lama. Contoh rumput laut dulu di Pantai Lebar cukup ramai rumput laut, tapi semua
semua ada green tonic. Apa kemudian? Kan tidak ada lagi. Rumput laut hancur, busuk batang. Karena green tonic dapat, ya ini dan tercemar laut. Laut tercemar, hilang. Ikan temi yang mestinya Bogor di bulan-bulan ini tidak Bogor-Bogor, tercemar laut. Nah ini kan berbagai dampak yang muncul akibat kerja-kerja instan dan teman-teman di teknis yang seperti Mas Bodoh. Apalagi kewenangan wilayah laut ada pada provinsi yang membuat teman-teman di kabupaten sepertinya menonton atau distribusi yang tidak berjalan sama sekali. Nah, padahal ini sesuatu yang real berhadapan dengan nasib ekonomi lembatan 8 tahun ke depan. Kira-kira sektor apa yang bisa bertahan menurut publik? Kalau ini kan basis analisis kita ini kan berdasarkan karakteristik dan komposisi mata pencarian atau mayoritas masyarakat lembatan gitu. Misalnya dominan masyarakat lembatan yang 80% ini kan petani gitu loh. Tantangan terbesar ada dua, agronomi dan agribisnis. Agronomi berkaitan dengan budidaya. Ada perilaku intervensi yang menekankan produktivitas. NGO kemudian datang dengan keberpihakan pada lingkungan. Jadi misalnya negara ini pernah berdesain untuk meningkatkan produktivitas dia. Revolusi hijau ini kan juga ada bentuk orientasi pada produksi gitu. Kemudian tantangan tersendiri di masyarakat sendiri adalah misalnya tradisi tebas bakar. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sekarang ada banyak NGO yang kemudian berbicara tentang perubahan iklim di basis petani gitu misalnya. Yang kita rubah adalah perilakunya atau lahannya atau intervensi gitu. Bisa tadi gini, kalau bisa berlaku tradisi tebas bakar hilang, kemudian lahannya misalnya kita melakukan rekayasa misalnya konservasi vegetasinya, atau Pak Freddy pernah bilang kita analisis bentangan kontur misalnya. Intervensi sekarang bercontoh kemarin kita bicara tentang varietas jagung lokal misalnya, karena dia bertahan dalam kondisi ini. Karena yang kita harapkan misalnya sekarang hibrida ini kan bioteknologi rekayasa genetika yang disiapkan untuk produksi jangka pendek. Berarti daya tahan dia pada waktu pembudidayaan juga airnya harus kuat. Sementara kita pertanian lahan kering ini pertanian lahan kering kita. Lalu kemudian dia produksi jangka pendek ya. Itu berarti ketahanan dia terhadap hama cukup rendah. Kemudian varietas ini setelah dipanen dia bertahan tidak lama. Gitu. Karena misalnya kita hitung karena air dan water activity selain konsentrasi air di kimia pangan dan gizi itu kita mengenal istilah water activity, aktivitas air. Saya coba bantu sedikit berpikir begini. Permodelan kita ini kita berorientasi pada produksi atau keberlanjutan. Gitu. Ini tantangan terbesar kita sekarang. Kalau misalnya sekarang kita pada produktivitas, maka sudah kita pompa aja herbisida. Tadi Bung Freddy bicara tentang misalnya salah satu sektor andalan kita adalah pertanian ya, kelautan misalnya sekarang. Ini. Kalau kita mau jujur juga sekarang misalnya kasus kemarin di Teri, saya waktu diundang juga untuk bedah soal kenapa Teri hilang dari ada kewa gitu. Jadi misalnya sekarang di sana itu perilaku pestisida yang ada di pestisida yang ada di darat dia terbawa waktu banjir. Gitu. Dia masuk ke dalam ada kewa di Teluk Bayengai itu, kemudian pada saat yang sama bencana geologis NOx, SOx Bantuya dari gunung itu dia masuk lagi. Begitu. Jadi tantangan terbesar sekarang itu di pertanian dan perikanan yang menjadi sektor unggulan kita. Tapi tadi pertanian kita bicara soal orientasinya pada keberlanjutan atau kita bicara pada produktivitasnya sekarang ini. Lalu di kelautan kita berkaitan dengan wewenang tadi. Yang kedua lagi tantangan yang kita bicara ini kan masyarakat lokal ini masalah. Kasus sekarang kenapa di salah satu model yang kemarin Muro itu juga memang masih pro kontra, tapi bahwa dia membantu juga terutama pembatasan zonasi pengambilan gitu. Sehingga misalnya daerah riset tentunya sampai persaing masuk misalnya, sementara masyarakat lokal bertahan yang memancing gitu. Ini juga tantangan tersendiri. Jadi dua sektor andalan sekarang misalnya pertanian dan perikanan, kita belum menciptakan misalnya peternakan menjadi sektor pendukung kedua misalnya, tapi kita belum pernah menciptakan peternakan terpadu misalnya di tempat itu ada pertanian, ada peternakan. Misalnya kita buat konservasi vegetasinya misalnya dengan misalnya Lamtorogung misalnya. Dia membantu membuat konservasi vegetasi dengan tingkat tertentu. Misalnya ada berapa tahap begitu. Kita hitung kalau misalnya pertanian terpadu, maka misalnya sapi dia potong, dia ambil satu hari sapi dia potong berapa, dia sampai pada bulan keempat itu yang dia potong pertama tadi itu sudah tumbuh ulang gitu misalnya. Gitu. Kotoran sapi bisa dipakai untuk konservasi lanjutan.
Nah, ini yang belum dilakukan di Lembata ini, karena kita masih pragmatis kita lebih kerja pada prioritasan, tapi kita tidak menciptakan keterpaduan antara apa nih, dua peternakan pertanian punya. Baru kita bicara soal cloud tadi yang tantangannya terbesar sekarang juga adalah pada perilaku juga, karena orang merasa bahwa ini kementerian artinya ini milik bersama gitu, masyarakat merasa bahwa laut itu milik bersama, tidak perlu dibatasi. Padahal kita butuh sekarang adalah bagaimana ikan dikumpulkan sebanyak mungkin, baru ikan itu bisa ditangkap gitu. Orang yang mau berpikir soal bagaimana menangkap ikan, orang lupa membuat konservasi gitu. Ini kita diskusi di hari kemerdekaan. Jadi kita bebas bicara, kita bebas bicara dan kita sudah bicara banyak hal. Kita sampai di penghujung acara ini. Saya ingin mendengar apakah ada sesuatu yang menjanjikan kita ke depan lebih baik. Kelompok kritis di Lembata beberapa bulan terakhir seperti tenggelam, hampir setahun, ya paling kurang 6 bulan terakhir hilang. Tidak tahu teman-teman ini sudah sibuk lain atau tidak ada pemicu. Jadi rupanya kita baru semangat bergerak kalau ada pemicu di elemen politik. Ya, di luar elemen politik seperti orang Mas Bodo. Jadi figuritas ya. Kalau dulu almarhum masih hidup, orang bergiat karena ada almarhum yang selalu memicu adrenalin kita untuk terus berpikir lawan atau mendukung dua itu kekuatan. Seperti kita tenggelam, padahal ada sesuatu yang besar di dalam ini yang sedang mengancam kita ini. Seperti tadi pinjaman yang dikelola oleh sekelompok orang, tapi punya implikasi besar untuk daerah ini, punya akibat terhadap ekonomi maupun punya akibat terhadap lingkungan. Dua hal ini, baru dua variabel ini kita lihat. Belum lagi kalau dampaknya terhadap kesehatan dan di tengah masyarakat yang ini. Belum lagi kita akan menghadapi menghadapi turnamen Eltari. Turnamen ini digelar di dalam kota, sementara sebagian kota ini jalan-jalan sedang dikerjakan. Kita kemasukan 1000 lebih orang, dan orang akan terjadi penumpukan dalam kota, di mana sebagian ruas jalan dalam kota sedang dikerjakan. Ya, jadi orang datang berolahraga di dalam debu. Ya, dan ini yang saya bayangkan. Bagaimana caranya sekarang? Sampai September itu sebagian sudah selesai, tapi saya lihat baru mulai semua nih. Baru mulai semua. Sebentar kita start 9 September, bukan 7 ya. 9, karena peresmian gedung 99 jadi tanggal 9 bulan 9 tahun 2022. 9922. Jadi 9/9 ini tanggal 9 bulan 9 akan diresmikan GOR 99 dan pembukaan turnamen Eltari Bumureh. Itu artinya kalau seluruh tim datang itu 1000 lebih orang. Datang pada saat orang sedang sibuk juga kerja proyek-proyek otot kiri kanan. Tinggal kecelakaan bisa disebut tinggi. Ya, jangan sampai ada korban. Nah ini butuh kehati-hatian para pelaksana pekerjaan dan juga masyarakat kita yang semangat bola, gila bola. Nah dan ini lagi pergeseran untuk membiayai kegiatan turnamen ini yang cukup butuh anggaran cukup besar. Kemarin kita diskusi minggu lalu 3 miliar termasuk ASKAP jadi sekitar 2 miliar apa yang akan dikelola untuk oleh dinas Dispora untuk membiayai turnamen, dan mudah-mudahan turnamen ini lancar-lancar saja, persiapan semakin matang. 2 lapangan bola sudah mulai digusur, hanya tidak ada teman-teman yang bilang aduh pagar itu bongkar dulu, ini kesan kumuhnya karena seng bekas semua, kesan kumuhnya ini kelihatan. Sementara kalau tidak bongkar, kalau bongkar di lepas terbuka, potensi untuk semua orang masuk dan semerbuk di dalam. Nah itu yang ini kita berusaha mendorong pemerintah agar bisa fokus. Saya kira Pak Ketua Panitia juga kemarin saya
di luar juga beliau mengatakan sedang berada di lapangan memantau penormalisasi lapangan alternatif di Polres. Ya, hanya juga perlu dipikirkan lapangan latihan. Ini kalau sudah terdaftar 13 tim kemarin, 13, 15, 16 tim yang sudah daftar, mungkin semua hadir 26 tim, 26 lapangan paling kurang. Untuk latihan, kan dia harus latihan. Dia tidak hanya masuk main, dia harus latihan. Pasal kosong dia pergi latihan. Jadi itu lapangan-lapangan pendukung dekat-dekat, kemudian masyarakat sekitar di Lamora, di Merdeka, di Dewa, masyarakat dan pemilik-pemilik kendaraan agar bisa digunakan oleh ini. Mudah-mudahan BBM-nya aman ya, supaya pulang ada cerita enak dengan lembatan. Saya ingin dengar closing statement dari Bapak berdua di hari kemerdekaan ini. Diskusi kita tentang bagaimana memerdekakan dan menikmati kemerdekaan ini. Mulai dari Pak Peter. Baik, jadi pertama Dirgahayu yang ke-77. Angka 7 ini dalam numerologi itu dimaknai sebagai angka misteri. Gitu. Kalau orang gereja Katolik pengampunan takdir hingga 77 kali gitu. Itu budaya religius merekomendasikan memberi makna terhadap komunitasnya bahwa angka 7 itu angka misteri sebenarnya. Gitu. Di lembatan misteri dicari dengan kehadiran pen. Bahwa dia menjadi sesuatu yang menjadi supporting finance yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi di lembatan pasca bencana. COVID itu bencana biologis sebenarnya. Gitu. Dalam konteks kemerdekaan, saya memahami secara epistemologi bahwa kemerdekaan itu kebebasan, terutama dia bebas merasakan menikmati di tanahnya sendiri, yang ditandai dengan terpenuhnya kebutuhan dasar gitu. Dalam korelasi dengan militer World Cup, saya punya ketakutan itu di sanitasi lingkungan. Karena saya orang lingkungan, saya bicara soal sanitasi lingkungan. Kemudian ada utilitas air, listrik dan bahan bakar. Sanitasi lingkungan ini ketakutan saya terbesar begini. Ini orang-orang yang datang ini datang dari lokasi yang memiliki suhu banyak yang berbeda dari kita. Gitu. Ini soal daya tahan tubuh mereka dan soal kebiasaan juga. Tahu pemain-pemain besar kemudian mengalami perubahan di musim juga mengalami penurunan stamina juga misalnya. Ini kan kita mau main bola, kita ngomong sangat teknis juga sebenarnya. Yang saya takuti adalah misalnya begini Pak Bre. Bulan 9 kita mulai, bulan 10 hujan misalnya. Kota ini rawan banjir juga. Kalau misalnya menumpuknya banjir pada Pari dan Kot misalnya, itu mempengaruhi sekali penyakit epidemiologi, malaria misalnya. Ini tidak pernah terpikirkan. Karena ini bermain pada saat bulan Oktober ini, 9 dan 10, bulan 9 10. Ini potensi hujan ada. Apalagi di perubahan iklim ini kita sudah sekali membaca kalender iklim. Ini juga hal yang harus diwaspadai. Yang kedua, sanitasi air. Kita punya air ini betul-betul tidak. Ya sampai total kalori dan ekolinya positif gitu. Tidak semua orang mengalami kemampuan daya tubuh yang sama gitu. Jangan sampai misalnya air sumur bor kita ini mengandung bahan-bahan kimia yang juga mempengaruhi sekali juga misalnya. Ini kan belum ada, hampir semua sumur bor itu kan belum ada pengujian di laboratorium masalahnya. Lalu berikut lagi kalau mereka ada di tinggal di rumah masyarakat, itu soal ketersediaan air utama itu. Misalnya suplai air dari PDAM tiap tidak di tempat mereka tinggal gitu. Saya berharap supaya kalau bisa kesiapan juga tidak sebatas pada hal-hal yang bersifat teknis, tapi juga yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan juga diperhatikan gitu. Itu mungkin catatan terakhir saya. Karena PEN juga hanya pada infrastruktur, kita tidak bisa berharap banyak PEN dalam kaitan dengan World Cup. PEN kemudian hadir dalam bentuk infrastruktur yang ditakutnya sampai setiap hari ini kendaraan yang mondar-mandir hampir ini kan hampir ada dekat dengan kota ini, dan mobilisasi material di kota ini cukup tinggi, dan saya hampir pastikan bahwa hampir setiap rumah yang ada di pinggir jalan ini tiap hari hidup debu dari kendaraan yang membuat material terutama pasir itu. Rakyat yang merdeka itu rakyat yang juga bebas dari penyakit-penyakit sosial, penyakit-penyakit epidemiologi,
tugas pemerintah adalah memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh rakyat gitu. Itu mungkin definisi kemerdekaan untuk pemerintahnya di situ. Terima kasih, baik. Baik, di momen kemerdekaan ini sebenarnya kita mau sampaikan bahwa kita belum merdeka. Di Lembata itu ada kampung yang namanya Merdeka, tapi kita belum merasakan kemerdekaan yang sejati yang dicita-citakan oleh founding fathers kita. Nah, dengan adanya otonomi juga sebenarnya ada kemudahan untuk membangun Lembata ini lebih baik. Tetapi semuanya rasanya bukan pesimis, tetapi dengan hadirnya PEN itu rupanya harapan kita untuk memandang Lembata ke depan lebih baik itu saya rasa sangat kurang yakin, karena banyak kita menciptakan proyek dalam setahun, tetapi tidak menjamin untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Ini itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita sampai di ujung acara kita. Kami berdiskusi dari pondok ini, pondok perubahan, untuk kebaikan bersama. Tidak ada niatan sedikit pun untuk mencederai siapa-siapa. Diskusi ini sebatas memberikan pikiran, pandangan, dan penyajian fakta-fakta untuk kita kendali bersama dan sedikit solusi yang coba kami tawarkan. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua, dan mohon maaf andai kata ada salah kata tutur kita yang tidak berkenan. Kami tidak ingin mencederai siapa-siapa. Kami ingin agar kita semua warga Lembata menikmati kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Semua senang. Walaupun ada sedikit keraguan, kecemasan, kebimbangan akan masa depan Lembata berkaitan dengan kehadiran 225 miliar PEN yang diselesaikan setahun, yang punya implikasi secara ekonomi maupun lingkungan. Mari kita kawal bersama agar tidak bias dan tidak justru mencederai rakyat di daerah ini. Terima kasih bagi semua yang mengikuti acara ini. Malam baik, sampai ketemu Rabu nanti. Terima kasih.